sebuah yang kami muliakan, seluruh jajaran takmir masjid dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah dan hidayah dari Allah, dan semoga kita semua yang bergolongan termasuk orang-orang yang beristiqomah untuk menjalankan ibadah dan perbuatan yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwa di antara kemuliaan dan keistimewaan kita adalah kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat di akhir zaman, umat yang memiliki kelebihan dan keistimewaan yang sangat-sangat jauh berbeda dibanding daripada kemuliaan dan keistimewaan pada umat-umat sebelum kita. Dari sini mari kita perhatikan sebagian amalan dan perbuatan serta ibadah yang dikhususkan untuk kita yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Di antaranya yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah menurut sebagian riwayat yang kita tahu itu fadilahnya 27 derajat. Tapi ada riwayat mengatakan fadilah dan kelebihan sholat berjamaah itu lebih afdal dari 25 sholat. 25 sholat. Semisal dua kali dengan hari ini mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, itu kemuliaan dan keutamaannya serta fadilahnya seperti orang mengerjakan subuh ping 25 kali. Ping 25 kali. Dengan kali pulau barusan tadi sholat subuh cuma gak sampai 10 menit, gak sampai 10 menit. Tapi dikarenakan karena jamaah seperti orang yang lebih gede pahalanya daripada subuh ping 25 sholat. Ini merupakan suatu kelebihan. Tinggal kita memandang kalau zuhurnya jamaah sama dengan zuhur yang tidak jamaah ping 25. Begitu pula sholat asar dan sholat-sholat seterusnya. Ini merupakan suatu kelebihan dan keutamaan. Semoga kita semuanya insya Allah digolongkan termasuk orang-orang yang ahli sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Memang keterangan dalam hadis umur kita ini pendek-pendek. Bahkan umurnya Nabi Muhammad pinten ibu bapak 63 tahun. Dilanjutkan khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq, pinten umur sami 63. Dilanjutkan mari khalifah yang kedua sahabat Umar bin Khattab sami 63. Sahabat Sayyidina Utsman agak panjang sedikit di atas 80 tahun. Sahabat Ali bin Abi Thalib 60. Tapi dengan umur yang pendek itu kita tidak akan kalah. Dan kita siap tanding untuk bertanding tentang pahala dan kelebihan yang dijanjikan oleh Allah lebih tinggi, lebih banyak daripada umat-umat sebelum kita, dikarenakan kita adalah umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara kelebihan. Sebelum saya buka tema secara khusus tentang kurban, sedikit saya tambahi lagi niki musim haji. Musim apa? Haji. Salam. Jenengan kalian yang mungkin belum termasuk golongan yang haji tahun ini, keluarga, sebagian keluarga kita, keluarga panjenengan, tetangga-tetangga kita, alhamdulillah dikasih oleh Allah Ta'ala sakit berangkat. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah, amin. Dan semoga hajinya menjadi haji yang mabrur, sa'yan mabrur, ijaratan dan zabur, amin amin ya rabbal alamin. Kita tidak akan kalah insyaallah kalau kita mau mengamalkan sebagian amalan-amalan, bukan hanya setahun sekali haji, tiap hari kita bisa haji. Gak usah nunggu setahun sekali, tiap hari. Kalau jenengan kalian pulau sakit mengkondisikan ini amalan dengan baik, maka kita tidak akan kalah. Nomor 5 amalan 1, hadir pengajian tapi di masjid. Hadir majelis taklim cuma syaratnya dan masjid. Seperti ini, alhamdulillah kalau panjenengan hadir pengajian di masjid. Mereka mungkin masjid fulan dan masjid fulan. Niku pahalane seperti haji dan umrah. Sallallahu alaihi wasallam. Pahalane seperti pahala haji dan pahala umrah. Jadi bisa, tidak usah menunggu 1 tahun sekali, tiap hari, atau tiap minggu, atau tiap sebulan sekali jenengan ada pengajian di masjid fulan, maka jenengan usahakan derek supados dapat pahala haji kalian. Betul, pengajian di mana-mana fadilahnya luar biasa, keutamaannya sangat gede. Tapi pengajian yang ada di masjid memiliki kelebihan yang tidak bisa ditandingi. Beda dengan yang di mushola. Ini tidak meremehkan majelis taklim di sana sini, tapi kita mengupas tentang inilah karismatik yang ada di rumah Allah. Inilah kelebihan daripada masjid dibanding daripada tempat-tempat yang lain. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Allahumma shalli ala Muhammad. Man masya ilal masjid. Satu riwayat, man kharaja ilal masjid. Barang siapa yang berjalan ke masjid. Sisi riwayat, barang siapa yang keluar menuju ke masjid. Untuk apa ke masjid, Pak? Jamaah. Boten. Boten sekedar jamaah. Kalau itu tidak perlu pakai hadis. Datang ke masjid mesti jamaah. Untuk mobil kopi. Datang ke masjid pasti jamaah. Tapi ini hadis punya kelebihan liyata'allam aw liyu'allim. Tujuannya untuk belajar atau mengajar. Belajar bagi panjenengan kalian kulo yang mendengarkan, yang mengajar para kiai, para ulama. Kedua-duanya di dalam masjid. Raja'a minal masjid ila baitihi, kembali dari masjid ke rumahnya, walahu thawab hajj wa umrah, yang mendapatkan pahala haji dan umrah. Alhamdulillah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke. Napa? Pengajian di dalam masjid itu memiliki kelebihan pengajian selain masjid. Pahalanya kados haji
dan dengan sakit tiap hari seandainya ada dan dengan punya waktu tiap hari haji. Kalau nggak ada peluang waktu minimal seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Nggak bisa seumur hidup sekali. Nggak bisa rawuh sampai. Masuk ada pengajian setahun sekali lalu ini. Ini kelebihan. Jadi barang siapa di antara kita melihat tetangga berangkat haji, kita doakan, tapi kita tidak akan kalah kalau kita mau mengamalkan. Kalau kita mau istiqomah mengerjakan apa yang diarahkan oleh Rasul, tidak akan kalah. Sebab Rasulullah diutus oleh Allah membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasulullah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kalau kita mau nurut, mau ikut, walaupun seandainya orang tersebut sama sekali tidak bisa berangkat seumur hidup, tapi kalau direct ditutur oleh Rasulullah, insya Allah di akhirat tidak akan kalah dengan orang-orang yang berangkat menunaikan ibadah haji. Yang kedua, keterangan yang masyhur, permasalahan yang masyhur ingin menikah sholat subuh secara berjamaah, kemudian duduk di masjid, di mushola, di rumah sampai isyraq sholat 2 rakaat. Baik dengan baca Quran, baik dengan zikir, baik dengan menghadiri pengajian, bahkan pindahnya kita dari masjid ke masjid demi majelis taklim tidak akan mengurangi daripada pahala. Kalau ditutup dengan sholat 2 rakaat namanya isyraq, fadilahnya kata Rasulullah seperti haji umrah, sempurna haji umrahnya, diulangi lagi, sempurna haji umrahnya, diulangi lagi, sempurna haji dan umrahnya. Shallallahu alaihi Muhammad. Kalau dengan keterangan ini ada sisi keraguan di dalam diri kita, tolong dibenahi imannya. Karena Allah menugaskan para nabi dan para rasul, terlebih Rasulullah dikasih 4 sifat. Dari sekian 4 sifat ini menikah sifat jujur, sifat amanah, jujur dan amanah dalam menyampaikan wahyu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah, bukan dari pikiran Rasulullah, bukan dari otak dan akal Rasulullah, tapi adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan termesir hadir majelis taklim, kados haji dan umroh, apalagi mungkin atau tiap hari dengan sakit mengamalkan subuhnya berjamaah, matur subuh duduk sampai isyraq, setelah isyraq sholat 2 rakaat sambil diiringi sampai menunggu isyraq, tentang pengajian, tentang Quran, tentang majelis taklim, maka tidak akan mengurangi daripada pahala haji dan umroh. Semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala haji dan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai-sampai keterangan di dalam hadis itu Rasul menerangkan tentang keadaan mahsyar. Di antara keadaan mahsyar itu ada orang mendapatkan buku catatan amal. Ketika buku catatan amal itu dilihat, ternyata wonten paling fadilah haji sekian, umroh sekian. Padahal boten pernah haji, boten pernah umroh. Orang itu selama di dunia gak pernah haji, gak pernah umroh, tapi kenapa mendapatkan pahala haji dan umroh? Lapor dari pengiran Gusti ngapur bebenawi dengan maaf, ini buatan kita pulau. Selama di dunia itu pulau belum pernah pulau dari haji atau umroh.
pembunuhan yang ulama. Ada yang 30 tahun, ke Malaysia 60 tahun. Dari project dapat apa? Tapi kok jenengan tulis, kata Allah Ta'ala, mendekatlah kamu. Dipanggil oleh Allah Ta'ala, diingatkan kembali keadaan selama dia di dunia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu ingat ketika kamu sedang duduk sendirian di hari fulan, di waktu fulan, kamu ada niat, Gusti, kalau saya ada kesempatan tahun ini dan punya uang, saya akan berangkat haji. Bener enggak? Nggih Gusti, aku catat pahala haji. Di hari fulan, di tempat fulan, kamu duduk sendirian sambil mengangan-angan, kalau seandainya aku punya uang, punya rezeki yang lancar, cukup aku gunakan untuk umroh. Bener enggak? Nggih Gusti, aku catat. Maaf ibu bapak, cuma niat kok. Pasang rokok, pasang niat. Bagaimana dengan niat ini? Dengan segera memanfaatkan amal-amal seperti hadir pengajian di setiap masjid, seperti mengerjakan daripada sholat 2 rakaat isyraq yang sebelumnya mengerjakan subuh dan diiringi dengan memakmurkan amal perbuatan soleh. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa, dan kita semua yang insya Allah digolongkan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Rasulullah datang kepada Siti Aisyah. Saat itu Siti Aisyah sedang menyembelih domba. Nah, Siti Aisyah itu tiang ini paling seneng weweh ngene tonggo-tonggo. Jadi hidupnya itu selalu harmonis dengan tetangga, sehingga kalau menyembelih apa-apa itu dibagi-bagikan. Disisakan yang namanya dirab alias sempol, karena itu kesukaan Rasulullah. Kata Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada sisa bagian dari domba yang kau sembelih? Siti Aisyah berkata, maaf ya Rasulullah, semuanya sudah habis. Sudah aku sedekahkan, sudah aku infakkan, tinggal sempol. Ini bahasanya kambing apa sempol? Sampil, tinggal sampil kesukaan jenengan. Rasulullah kembali menjawab, Aisyah, yang habis itu sampilnya, dan yang kekal abadi di akhirat itu yang kau sedekahkan dan infakkan. Paham ya? Artinya Siti Aisyah ini bersedekah dan berinfak semua kambing yang disembelih dan memisahkan daripada sampil. Menurut pandangan Aisyah, yang habis itu yang disedekahkan, soalnya sudah dibagi-bagikan entek betul gitu. Yang sisa adalah sampil domba. Tapi Rasulullah SAW ingin meluruskan pemahaman rata-rata manusia semacam ini. Beliau jawab, wahai Aisyah, yang sirna, yang habis itu yang masih kita miliki, dan yang sudah kamu infakkan dan sedekah adalah kekal abadi sampai kepada akhir. Ma indakum yanfad, kata Allah, wa ma indallahi baq. Segala sesuatu yang kamu miliki saat ini itu sirna, yang akan habis, dan sesuatu yang sudah sampai kepada Allah akan kekal abadi. Di antaranya ingin menikah harta yang sudah masuk ke dalam masjid. Di antaranya ingin menikah bungkusan lagi teko yang masuk ke dalam majelis taklim dulu bungkusan. Napa malih sedekah dan infak. Napa malih di antara hari yang akan datang ingin menikah hari
andil dalam berkorban. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa kita pahami? Kekalnya harta itu kalau sudah kita keluarkan, ini kaidah. Dan sirnanya harta itu yang masih kita pegang. Jadi barang siapa yang hartanya berkurang melalui program infak, sedekah, apalagi korban, itu enggak kurang benda habis, tapi sebutannya kekal abadi selama-lamanya. Dan harta yang masih kita pegang, yang masih status milik kita, itulah yang akan sirna karena belum sampai kepada akhirat. Dan ini keterangan sebelum saya membahas tentang korban secara singkat, insya Allah. Uang yang kita pegang itu ada dua. Ada yang sifatnya bisu, notas bisu, nggak bisa mengucapkan apa-apa. Ada uang yang dikasih oleh Allah Ta'ala, uang tersebut bisa berbicara. Uang yang bisa berbicara itu ketika uang yang sudah kita keluarkan fisabilillah. Dan uang yang bisu, notas bisu, bodoh sangat ngomong, uang yang masih kita pegang. Dari ini keterangan para ulama mengatakan 3 doa yang datang dari uang yang kita keluarkan fisabilillah. Jadi setiap jenengan bantu masjid, niku uangin doa dengan 3 doa. Uang yang jenengan gunakan untuk silaturahim, niku uangin berdoa. Uang yang jenengan gunakan untuk fasilitas keagamaan, niku uangin doa. Begitu pula lebih-lebih uang yang digunakan untuk berdoa. Yang pertama, kata ulama mengatakan setiap uang yang kita keluarkan fisabilillah, uang ini mengatakan sebagai berikut. Doa. Ana qarib fasiltu kathiran. Aku tadi sedikit. Paham sedikit harta walaupun buahnya seperti apa, kalau belum sampai akhirat sedikit, bahkan mungkin tidak ada hasil. Itu mana sedikit. Yang paling pakai sudah dulu. Oh, jawab. Tentunya itu yang paling pakai sudah. Korun. Atas korun paling melarang dulu. Banyu. Negara kita ini bagian 500 rupiah perak. Ini korban di akhirat gak dapat. Padahal gudangnya sakone. Secekuk air saja di akhirat dia gak bisa beli. Ini mundur. Kita balik. Maaf, Fir'aun. Selain beraja, orang kuat, orang kaya, itu orang yang paling fakir di akhirat. Sudah balik. Abu Jahal, Abu Lahab, Saksu Biro Mekah, paling melarat dengan akhirat. Saking melaratnya, duit sakmono kayak kakak yang donyong, itu loh gak bisa beli dengan secukup air kelak nanti di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi bagi orang yang beriman, maaf, seperti kita, amin Allah amin. Seandainya infak ke majelis taklim, lebih infak lagi, belum korban, secekuk air. Ini kalau diterima oleh Allah bisa berubah menjadi telaga susu kekal abadi. Amin Allah amin. Bisa berubah menjadi telaga madu kekal abadi. Bisa berubah menjadi telaga minuman arak kelak di akhirat. Itu bisa, walaupun cuma secekuk air. Kenapa kok bisa? Karena sudah disisihkan untuk fisabilillah. Makanya tadi uang mengatakan ana qarib, tapi aku sedikit. Fasirtu katsiran, maka berubah menjadi banyak. Kenapa berubah menjadi banyak? Karena kalau sudah dititipkan oleh Allah, dengan di dunia ini kertas istilah bank bulan, aku
aku titip duit santai setahun hasilnya luwih. Apalagi kalau ada istilah bank syariat, ada mudharabah, akad mudharabah, akad kongsi, hasilnya kemupakan. Itu urusan bank dulu, ini bank akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Bank dunia yang memiliki orang, yang punya orang itu adalah jenis makhluk yang lemah. Kalau membeli sesuatu masih mikir, wah, jangan yuk, soalnya aku dibujuk, aku dunia anak, aku isi urip, aku perlu kesehatan. Itu manusia. Tapi kalau Allah nggak butuh anak, nggak butuh istri, nggak butuh siapa-siapa, kalau ngasih bukan sembarangan ngasih, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga harta kita diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, kata uang yang kita tuangkan ini, ana fanin fasirtu baqiya. Aku tadi sirna. Aku tadi sirna. Aku tadi sirna. Sekarang menjadi kekal abadi. Cerita tentang Siti Aisyah bisa dipahami insyaallah, tentang Siti Aisyah, ya, yang dikeluarkan oleh Siti Aisyah dari yang disisakan. Yang dikeluarkan itu yang kekal abadi, yang disisakan itu yang sirna. Begitu pula harta kita. Yang sudah kita keluarkan akan kekal abadi sampai kelak nanti di akhirat untuk menemani kita saat kita di padang mahsyar, saat kita melintas siratal mustaqim. Itu uang yang kita keluarkan, insya Allah akan memberikan fasilitas kita dengan fasilitas yang terbaik. Mudah-mudahan di mahsyar kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Mari kita gambarkan. Mengenai padang mahsyar itu, maaf, tidak ada sehelai pakaian. Terus orang keluar dari kuburan itu ngodok, bahasanya ngodok itu tanpa sandal, terus tanpa sehelai baju. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, malu dong kita. Kata Rasulullah, kok mikir malu? Gak ono perasaan malu saking takutnya dengan insan. Wadah yang keluar darah sampai membuat orangnya tenggelam. Ada pula yang keluar keringat, ada yang keluar nanah. Ini kan bayangkan mawon lah. Di tempat semacam ini betul-betul dipasangin AC, sumur betul. Sumur gerak kabeh bahasa Jawa itu. Bayangin ke padang mahsyar kumpul malaikat, nabi, jin, syaitan, iblis, hayawan dan setunggal. Jenengan bayangkan, kira-kira jenengan kali tak mungkin untuk tempatnya. Gak ada kopi, gak ada jus, gak ada goreng, ayam geprek, dan lain-lainnya. Gak ada. Sudah keadaan tanpa baju, kemudian gak pakai alas kaki, lihat pula keluar darahnya, lihat pula keluar nananya, sama tenggelam, ada yang dengan darah keringatnya. Saat itu siapa kira-kira yang akan menyelamatkan? Kalau bukan di antara amalan yang kita hadiahkan kepada Allah, di antara ini program mengeluarkan uang fisabilillah. Rasul alaihi salatu wassalam pernah bercerita tentang satu keadaan orang yang lari sekencang-kencangnya karena dikejar oleh api. Lari, belakangnya ada api, depannya ada api, kemudian kanannya ada api, kirinya ada api. Orang ini bingung. Subhanallah, ternyata separuh kurma yang disedekahkan bisa menyelamatkan dan menjauhkan dari api. Itu separuh kurma di kurma ini. Contohnya separuh kurma sejempolan, dibagi dua. Separuh dengan sedekah, separuh dengan makan. Separuh kurma itu bisa menghilangkan, menjauhkan api yang datang dari 4 sudut.
Bagaimana nasibnya air yang kita minum? Bagaimana nasibnya korban yang kita korbankan? Makanya segala sesuatu yang sudah sampai kepada akhirat itulah yang akan kekal dan yang akan menyelamatkan kita, dan kita harus berhati-hati uang yang saat ini masih kita pegang. Berapa persen yang sudah sampai dan berapa persen yang masih utuh di dunia? Coba dipikirkan. Mulai kita punya uang sampai saat ini dihitung di total berapa persen dong? Alhamdulillah 90% untung dengan lo isi 4% banget. Mudah-mudahan berkah uang kita, amin Allahumma. Doa yang pertama tadi kata dunia, kata harta, aku sedikit dan sekarang menjadi banyak. Yang kedua, aku sirna dan sekarang menjadi abadi. Yang ketiga, kata uang ini, dulu kamu menjaga aku. Dulu kamu menjaga aku. Dengan dari uang 1 juta, dengan mikir, sampai hilang kan? Dengan mikir lagi 1 juta, SHR tambah 2 mikir. Betul-betul. Punya rumah 1, nyantai bu, nyakori cuma 1 rumah, punya 5 rumah, iya dari 5 rumah dengan 1. Punya mobil 1, ngelapis sisi mobil, punya 5 mobil. Ayo, gue capek pundi, sisi 25. Dicapai 5, ruwet 1 rumah dengan 5 rumah, diruwet 5 rumah. Kita menjaga harta, tapi ketika harta itu dikeluarkan, apa kata harta? Sekarang aku akan menjaga. Sekarang aku akan menjaga dirimu. 3 doa ini adalah doa yang akan keluar dari lisannya harta ketika harta tersebut diinfakkan fi sabilillah. Dengan ini keterangan sebagai penutup. Mungkin mau pertanyaan, monggo 1/4 jam kita menerangkan tentang fadilah, tentang pentingnya kurban. Allah Ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbik, sholatlah Idul Adha, wanhar, dan berkorbanlah. Wanhar kalau bahasa nahwu, bahasa Arab namanya perintah yang datang dari Allah yang Maha Agung, perintah kepada kita sebagai makhluk yang selalu butuh kepada Allah. Allah Ta'ala perintahkan wanhar, berkorbanlah. Setiap perintah kalau kita kerjakan, insya Allah membawakan suatu berkah. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari ini ayat wanhar timbullah masalah di dalam korban. Apakah korban itu hukumnya wajib, ataukah sunnah, ataukah mubah? Timbul di kalangan para ulama. Jenengan kalian perlu pilih yang mana, yang wajib apa yang sunnah? Wajib lagi. Siapa sih mau mubah? Pilih antara wajib dan sunnah. Pilih jenengan wajib atau sunnah? Sunnah. Tapi ngomongnya wajib kembali sunnah. Tapi ini kalau lihat keadaan daerah kita, keadaan daerah di kota, mestinya korban itu wajib. Mobilnya loro-loro, mobilnya 2, rumahnya Patang Pulau, mau 1 milih sunnah, wajib. Jangan bayangkan mau 360 hari. Ini pun jenengan uang jenengan total. Allah minta 1 domba 3,5 juta. Masa dengan buat kemarin kan? Kalau begini, setahun itu hitungannya 300 dino. Per bulan jenengan dapat hasil berapa? 1 M kan? Ayo ngaku, ya. Tinggal menarikan, cek banget terbaik, patang dino tok selama setahun Allah pinjam. Nanti tak balik no, aku pinjam 3,5 juta. Pinjam gawe korban. Engkau tak kembalikan apa? 3,5 juta. Enteng banget kelas pengiran. Surga seisinya.
itu datang dari Allah. Harta itu yang menciptakan Allah, yang memberi juga Allah. Allah narik kembali selama setahun cuma 3,5 juta alias 1 kambing, dan itu akan diganti apa? Bi anna lahumul jannah, akan diganti berupa surga, isinya kekal abadi, isinya adalah kenikmatan-kenikmatan mala ainun ra'at. Isi surga belum pernah kita lihat di pandangan mata kita ibu. Wala udhun sami'at, dan belum pernah kita dengarkan dari telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, dan belum pernah kerentak di dalam hati. Jenengan kali kula sudah umur sekian. Nopo sing jenengan sambut lihat dunya, nopo sing dereng. Kula ana sing dereng kira. Jangan sampai dengan keterbatasan kita di dunia nggak bisa melihat dunia secara keseluruhan, di akhirat nggak bisa lihat surga. Alhamdulillah. Berapa persen hal-hal enak istimewa yang kita dengarkan, dan berapa persen yang belum? Berapa persen yang sudah terletak dalam hati kita, berapa persen yang belum? Mudah-mudahan kita juga termasuk ahli surga. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hukumnya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau hukum pribadi ngajar dengan dari hukum kita wajib. Oke, sing bagi sing mampu. Ini 3,5 juta murah meriah. Ini bagi kurbane dengan sakit tumpaki terjadi akhirat. Loh, kudus cilik sih, sekuat ora ya dijajal sekono. Aneh-aneh wong. Kudus cilik, Ustaz, awakmu gede, kira-kira ditumpaki sok jajalan kono. Aneh-aneh orang ini, urusan akhirat enggak bisa dibayangkan dengan urusan dunia. Yang jelas Rasulullah sudah mengatakan fa innahal 'ala sirat maqayam, pengen duit tumpahan yang akhirat berkorban. Besarnya bagaimana Ustaz? Besarnya saya tunjukkan satu hadis. Satu korban. Begini hadis jenengan infakkan itu berdiri satu berdemukun di akhirat. Wonten tiyang ing sedekah setunggal korban, setunggal dirham. Itu nanti di akhirat jenengan enggak akan mendapati sekurma sacuwil niku boten wonten. Kormane berdiri saja dari Uhud seperti gunung Uhud. Lah nek sekilo kurma berdiri sampai tempat, ya dikalikan nek sekilo isine 300 ke 300 gunung. Itu kurma dari kurma berdiri sakilo. Wallahu a'lam. Makanya nek jenengan badhe berkorban, jenengan pahala jenengan bagikan dengan istri kali anak. Caranya kita setunggal keluarga, isinya bapak, isinya ibu, kemudian isinya anak-anak. Isinya cuma 1 domba, ambil 1 domba. Bismillah, Kamir, ini domba saya dengan nama saya. Bulan, itu pahalanya korban. Jenengan sakit bagi kali istri kali anak-anak. Supados mungkin dengan akhirat iso derek numpak. Tapi cilik kok mana cilik. Kalau setunggal kurma aja 10 Uhud, bagaimana 1 domba kira-kira besarnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kita kembali. Hukumnya wajib bagi mazhab Abu Hanifah. Kalau tambahin lagi, bagi mazhab Abu Hanifah hukumnya wajib. Bagi mazhab Syafi'i, mayoritas di Indonesia itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah mu'akkadah. Jangan salah paham. Perlu mengatakan wajib. Wajib bagi mazhab Abu Hanifah. Cuma nek dilihat sejarah Rasulullah hidup, itu nggak pernah nggak korban, selalu korban. Sampai wasiat datang Sayyidina Ali, mantu Ali, yang awal kecukupan, dia tahu tolong aku korbankan atas nama diriku. Keadaan semacam itu cerita di
yang berkorban. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, tolong saksikan korban, dan ini disunahkan dengan korban sapi, korban domba, nek saged delok. Napa sing delok? Darahnya yang dia. Subhanallah. Darah itu najis, sekalian najis darah itu enggak bisa halal haram. Tapi untuk korban justru ibadah untuk mata. Di hari korban di antara yang menyaksikan darah. Kata Rasulullah, fa'innahu di awal putra yufal naqdahu. Dengan tetesan pertama kali turun itu darah dari ayat yang disebelih, dosa wahai Aisyah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Di sini hadis yang disinggung-singgung tentang darah. Getih. Saking mulianya itu darah sampai kita dianjurkan melihat itu darah dari korban yang kita korbankan. Dan itu menunjukkan suatu kelebihan. Nopo pak, fadilah delok getih. Nopo simak, enaknya delok getih. Betul, darah khusus 4 hari selama setahun. Dengan dari ketika anak, dengan beli sapi, orang ngomong fadilah delok darah itu enggak ada. Dengan dari khitanan, nulatannya anak, atau dari tasyakuran niko ini, dengan beli domba, bukan wonten fadilah delok darah. Tapi darah yang keluar karena status dari korban justru melanggar darah itu sudah termasuk ibadah. Sampai-sampai mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah, nek korban itu memang statusnya badhe dikorbankan dengan disunahkan takbir Allahu Akbar. Lihat domba Allahu Akbar. Tapi domba sing badhe dikorbanke kurang domba tonggo dengan takbir. Ngawur wae. Iki domba tak sebelah tapi syukur ditakbir. Nek jenengan dari awal bulan sudah punya domba, sudah beli, itu setiap dengan lihat domba disunahkan takbir Allahu Akbar. Loh, dari awal belum masuk hari H, saking mulianya domba itu ditakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin benten kali hayawan-hayawan yang disembelih kali polangan jagal. Namun disembelih untuk acara ini dan bahkan acara majlis sekalipun nggak ada keterangan takbiri hayawan ini, nggak ada keterangan memandang darahnya. Betul, itu keterangan khusus hayawan yang disembelih. Telur 1,5 4 juta adalah satu harga domba. Mari kita manfaatkan, dan waktu masih banyak untuk kita nyelengi. Mudah-mudahan harta kita diberkahi oleh Allah. Amin. Allahumma. Yang kedua, Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam, Allahumma shalli ala Muhammad, itu mengatakan, wa inna dama la yaqa' min Allah bimakan qabla an yaqa' min al-ard. Yang kedua, masih ada kaitannya darah. Darah yang keluar dari lehernya hayawan, itu jarak antara leher dengan tanah itu berapa senti? Gak pernah ngukur, ya pernah ngukur. Kira-kira berapa senti? Telur. Bisa kita 10 senti. Wes pokoknya dengan ukur yang pakai dengan tinggi. Oh, itu Allah Taala lebih cepat nangkep darah daripada tanah nangkep darah. Allahu Akbar. Wa inna dam la yaqa' min Allah. Darah itu sampai kepada Allah. Sudah sampai kepada Allah, sudah di tangan Allah sebelum darah itu netes di tanah. Tambah jarak darah dengan tanah itu kira-kira berapa meter? Oh, cepat banget. Padahal dengan itu beli itu langsung darahnya itu langsung pak, sampai ke tanah. Allah lebih cepat menangkap daripada tanah itu menang. Apa isyaratnya? Allah Taala ridho dan senang aliran darah yang
memberikan ganjaran kepada kita yang berkorban sesuai dengan bilangan rambut yang ada pada bulu domba. Berapa bilangan bulu domba itu Pak, Ibu? Berapa? Orang itu jangan. Orang dalam itu. Kira-kira berapa kok? Saya ngumpet jadi banget 1 juta di atas mungkin. Itu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bilangan bulu domba. Dengan ini keterangan guru yakin dengan mantap, mau nggak mau insya Allah akan diutur. Tak dulu ego dulu apa di masjid Sabil Hutan itu berapa domba ini? Sampai keterangan terakhir dari pun melalui pertanyaan untuk mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang mulia, yang istimewa, diberi oleh Allah Ta'ala rezeki yang berkah, amin ya Allah. Dan pengertian sing boten sanggup beli domba. Nah ini keadaan Pak, apalagi ekonomi zaman sekarang. Ya Allah, enak-enak musuh kain. Enak-enak bisa korban sapi domba aku ya Allah. Tuh bandeng lebih jangan beda. Tuh bandeng ini jenengan boleh korban pakai ayam. Lebih, kok jenengan gak mantap kali boleh korban pakai ayam. Oke, jadi betul buyut. Inilah rahmatnya Allah. Lebih kok belum yang banyak. Lebih pulau juga nih dari video dengan pulau kopi pulau juga. Oleh sebab korban itu tidak harus kelihatan untuk digoreng takdir, untuk digoreng iya selama jenengan mampu silakan. Korban itu ibadat antara jenengan dan orang. Banyak orang berkorban sapi tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Wah, pingin disorot masyarakat. Loh, aku buat korban sapi, loh aku aku siji entek pahalanya. Banyak orang korban gak dapat pahala. Kenapa? Salah niatnya. Ini wonten tiyang korban gak kelihatan. Apa namanya? Korban perasaan. Korban ayam. Oh Gusti, ini kemampuan pulau ikut pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat yang mengatakan boleh korban pakai ayam bagi yang tidak mampu. Gusti pun turunnya di korban ulun kali keluarga ulun yang mungkin cuma ya jadi dua dari akhir gitu. Masuk hanya bisa boleh. Kalau tak seandainya ada itu, Budi, oke, jangan siap bangun tempat baru. Ya yang sopo ini dilakukan dibagi-bagi. Kalau sing cakaran, kalau sing sudah ini. Tapi bagi orang ini fasilitas terakhir untuk menangani daripada orang pengen derek korban, lihat fadilah darah semacam itu. Kulo Gusti sekedar kemampuan kulo, sadene cuma boleh nopoan. Karena yang dihitung oleh Allah Ta'ala adalah niatnya dan tujuannya. Kalau niatnya adalah ikut derek untuk berkorban, insya Allah tidak kalah daripada pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sedikit ini yang saya sampaikan. Apabila pertanyaan dari para jamaah, monggo diaturkan pertanyaan pun.